FPS 364. Wih, gede banget nih. Yo, halo Bor, jumpa lagi di channel Sibedegul, di mana channel ini berisi tentang hiburan, kreativitas, review, atau tutorial upgrade mainan Airsoft. Oke Bor, nah di konten kali ini Ane mau bahas nih, atau sedikit edukasi ya, buat Bor semua yang mungkin ya keseringan sering ada kendala ya ketika upgrade, lalu spring sudah di upgrade juga. Kendalanya itu ketika dikokang gak bisa nembak ya, gak bisa di shoot, jadi si pistonnya itu malah nempel aja terus di sirset ya. Nah ini kebetulan Ane ada unit lain juga, ini udah ganti pakai piston metal bahan CNC ya, ini biar lebih kuat. Karena kendala yang sering kita jumpai itu ketika spring terlalu tebal, otomatis ini yang paling jarang bisa kuat untuk nahannya tuh di pengait ini ya, pistonnya. Hingga akhirnya digantilah pakai ini ya, piston metal atau part metal ini ya. Nah tapi terkadang ketika sudah diganti, settingannya otomatis harus dirubah lagi kan. Nah ini pun sama, diganti partnya ketika dikokang ya, maksudnya gak bisa nge-shoot si triggernya, jadi nempel terus. Nah, kendalanya apa? Nah biasanya kan karena ini unitnya sudah upgrade, otomatis si spring semakin kuat, semakin keras, dan ketika dikokang alhasil nih si piston nanti bakalan agak ke depan nih. Kalau pakai spring bawaannya kan pasti nempel sampai ke sini. Nah kalau misalnya pakai spring yang tebal nih, bakalan dia nahannya makin keras, ini kedorong terus, dan sirset pasti terus nahan kan, hingga akhirnya gak bisa di shoot itu Bor. Nah kendalanya di mana? Nah ini kalau misalkan Bor semua mau upgrade, biasanya kalau Ane ini dikikis sedikit bagian spring guide-nya ya. Nah ini dikikis pakai ya, bisa pakai apa nih namanya, kikir ya, bisa pakai kikir. Nah nanti diginiin, gesek-gesek terus ya sampai ke kikis bagian. Nah ini belakang sama ini ya, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nah itu, dan ada beberapa faktor ya, itu dari spring guide-nya. Nah maka dari itu Bor semua ketika saat upgrade harus ada perhitungan juga ya, gak asal-asalan yang penting springnya tebal atau misalkan partnya udah full metal gitu ya. Jadi tetap mesti ada perhitungan. Nah ini kan sistem kerjanya kayak gini ya, ketika dikokang otomatis pengait piston kan nempel ya. Nah ketika dikedepanin, nah ini karena spring terlalu tebal jadi ngedorongnya keras banget nih, hingga akhirnya gak bisa di shoot. Ini triggernya tuh malah nempel gitu Bor. Nah untuk solusinya itu ya, jadi sini sirsetnya spring guide-nya ya, kikislah sedikit. Atau kalau misalkan dari pistonnya, ini berhubung piston baru ya, ini buatan mungkin manual, ini jangan sampai terlalu panjang untuk pengaitnya ya.
Ini juga tadinya kan terlalu panjang, makanya dikikis sedikit itu bor. Lalu ini pun sama, ketika bor semua mau upgrade sirsetnya juga, mau dilapis plat metal ya. Nah ini untuk sirsetnya, kalau misalkan mau dilapis, ini hati-hati jangan terlalu tebal juga, karena kalau misalkan terlalu tebal otomatis nanti malah ya itu tadi, antara kalaupun nempel nih pengait pistonnya nggak bisa ditembak. Nah atau bisa jadi ketika dikokang ini malah nggak mau nempel si pistonnya, malah balik lagi ketika dikokang, karena ini terlalu tebal. Udah mah pengait piston tebal, ditambah ini sirsetnya juga terlalu tebal, makanya jadi dia gak mau masuk, gak mau nempel itu bor. Oke. Nah lalu untuk ini piston, jangan sampai nih pengaitnya sampai nempel di silinder ya. Ini pun bakalan menjadi masalah. Masalahnya apa? Ketika dikokang dia gak bakalan nempel di sirset, karena ini bakalan sejajar kan. Nah nanti gak ada ruang buat si piston ini ngait di sirset gitu. Jangan sampai terlalu nempel ya. Makanya ini juga karena pistonnya ternyata terlalu pendek ya, nih pakai tambalan biar si pengaitnya gak terlalu nempel ke silinder itu bor. Ini juga kebetulan nih unit customer ya, ini udah sempat dicoba ganti piston, ternyata gak bisa ditembak, alhasil dicongkel kan, dan inilah hasilnya, si penahan silindernya patah relnya. Ini udah aneh tambal ya, lumayan lah, ini kuat dan gak merubah postur atau dudukan rel silindernya ya. Masih aman, masih lancar juga untuk dikokang. Oke, ini kebetulan sudah beres juga ya, udah enak. Ini kebetulan pakai spring tebal ya, pakai 1,4 nih, otomatis kan. Nah ini kalau misalkan gak dikikis spring guide-nya ini malah ke bawah banget. Akhirnya antara piston gak bakalan ngait di sirset, atau kalaupun bisa nempel di sirset si pistonnya, yaitu gak bisa ditembak. Coba kita tes sekarang. Nah ini kan udah bisa ya, udah lancar. Kita mungkin tes ini pakai BB 0,12 ya, ada yang putih ada yang kuning, sama aja sebenarnya ya. Kita tes yuk, mulai dari 0. FPS 364, wih gede banget nih. Padahal nih sebelumnya pakai piston bawaan pabriknya yang plastik itu dapat cuma 340-350an lah. Sekarang pakai 0,12 yang putih. (357) mantap ya. Ini kebetulan ini unit pesanan salah satu customer ya, yang kemarin udah dikontenin juga, udah dikirim test shoot, cuman diganti
piston metal biar lebih awet ya. Berhubung nih pakai spring yang tebal, tapi beliau belum bisa nyetingnya ya. Ya itu dia, nggak bisa ketika diganti nggak bisa nembak gitu katanya. Hasil dikesiniin lagi, masih garansi ya, hanya settingin lagi gitu Bor. Oke, mungkin cukup sekian Bor, sekedar edukasi, mungkin ya mudah-mudahan bermanfaat buat Bor semua yang baru belajar upgrade unit spring, entah itu Black Mamba atau unit-unit lainnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Bor. Terima kasih. Selalu pantengin terus channel Si Bedegul. Jangan lupa terus support, dukung dengan like, subrek ya. Oke, bye bye.